Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kami di sini sedang melaksanakan kunjungan industri di industri kopi Java Ijen Raung yang berlokasi di Bondowoso. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 bersama Profesor Dr. Teh Endri Nugroho Prasetyo SSIMT bersama teman-teman dari kelas mikrobiologi industri dan juga ditemani oleh Mbak Mas asisten. Melalui kunjungan ini, kami ingin mempelajari terkait proses pengolahan kopi serta ilmu penerapan mikrobiologi pada pengolahan kopi. Yuk ikuti keseruan kami! Proses pembuatan kopi metode full wash dimulai dari tahap pemilahan biji kopi. Pada tahap ini, buah kopi yang matang dipilih untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Selanjutnya masuk ke proses dirambang, yaitu perendaman buah kopi di dalam air. Buah kopi yang mengapung biasanya digunakan untuk kualitas komersial, sedangkan buah yang tenggelam dipilih untuk proses produksi anaerob karena kualitasnya lebih baik. Setelah itu, dilakukan proses pulping atau pengupasan kulit buah kopi menggunakan mesin agar biji kopi terpisah dari kulit luarnya. Biji kopi kemudian dimasukkan ke dalam tong secara anaerob selama kurang lebih 36 jam. Pada proses ini digunakan jirigen karena lebih praktis dan mudah dalam penyimpanan fermentasi. Tahap berikutnya adalah pengeringan. Setelah kering, kulit tanduk kopi dikupas menggunakan mesin hingga diperoleh green bean kopi. Tahap yang terakhir yaitu roasting atau penyangraian biji kopi. Proses ini dilakukan untuk membentuk aroma dan cita rasa khas kopi sebelum siap disajikan atau dipasarkan. Berdirinya tahun 2013. Terus juga tadi udah Bapak sebutkan pekerja tani ya, 160 orang. Nah, itu, Petani, iya, kelompok anggota kelompok tani. Berarti itu Bapak mengajak berkolaborasi dengan tani-tani di sekitar daerah sini atau bagaimana? Kebetulan kita dari memproduksi kopi itu dari tahun 2008 kita udah memproduksi kopi specialty, kebetulan kerjasama dengan beberapa salah satu pelopor coffee shop di Indonesia namanya Anomaly Coffee. Terus iya, di Kemang. Anomaly Coffee kebetulan ownernya itu dia sebelum pulang kuliahnya di luar negeri, sebelum pulang ke Indonesia mereka udah belajar kopi ke berbagai negara penghasil kopi. Akhirnya karena tahu potensi kopi di Indonesia, kebetulan salah satunya datang ke kita. Jadi yang awalnya kita kopi itu cuman di peaknya dalam budidayanya belum baik, terus pengolahan pasca panennya juga belum memenuhi standar kopi specialty. Waktu itu masih untuk pasar komersil, jadi kita mendapat sedikit pengetahuan tentang prospek kopi ke depan dan beberapa metode pengolahan kopi dari beliau-beliau. Gitu. Akhirnya di tahun 2010 karena kopi itu bisa dijadikan produk unggulan di Bondowoso oleh pemerintah mengadakan program cluster kopi. Jadi singkatnya gitu. Jadi kita sebagai salah satu kelompok perintis waktu itu di tahun 2010 akhirnya 2013 kita bikin beberapa cluster kelompok tani kopi yang berada di kawasan lereng Java, lereng Ijen dan Raung. Kebetulan kelompok tani yang kita buat pun petaninya ada di kawasan Ijen dan Raung. Dan di tahun 2013 kita juga mengusulkan dan membentuk masyarakat perlindungan indikasi geografis Bondowoso. Akhirnya di tahun 2013 juga keluar sertifikat indikasi geografisnya. Jadi kita fokus di kawasan Ijen Raung.
Jadi petaninya daerah sekitar itu. Berarti untuk petani-petani ini yang mengelola full tanaman kopinya dari awal produksi hingga akhir. Iya, petaninya lebih ke budidaya aja, di on farmnya aja. Jadi untuk pengolahan pasca panennya kita yang di unit, salah satunya di unit pengolahan hasil di sini. Ada beberapa sih di Bondowoso. Sudah berapa lama bergabung di kelompok tani ini? So, bergabung di kelompok tani ini kita tidak berjalan 5 tahun. Terus untuk tugas sehari-harinya? Untuk tugas sehari saya sebagai petani di sini kok berupa masuk cherry itu kita di. Berarti yang ini ya Mas langsung ngambil dari tanamannya? Iya. Dari kebun langsung dibuat berdaun. Terus untuk waktunya sendiri apakah ada waktu tertentu untuk metiknya atau gimana? Kalau metik kopi itu biasanya dari jam 7 pagi yang sampai jam 2. Terus ini untuk pertanyaan terakhir ya Mas, tantangan terbesar sama kendala selama tergabung dalam kelompok tani ini. Kalau kendala itu pada saat ini hujan gitu, kadang cuma berakhir biasanya kering tidak kering. Itu aja sih kendala ini sikap Nah itu menghambat ya. menghambat dia. Berarti kalau untuk hujan itu nggak bisa dijemur saat itu, harus nunggu. Oke, jadi kita mau wawancara ke Mbak Ewi selaku pembina kita di sini yang menemani kita untuk kuliah lapangan di kebun kopi di Kopitalism, teman-teman. Nah, ini kita lagi udah ada di Bondowoso di pabriknya gitu ya, Mbak. Nah, Mbak awalnya bisa tahu ini tuh dari mana dan kenapa merekomendasikan jadi ke kita untuk dikunjungi gitu. Oke, jadi Kopitalism itu sebenarnya ini adalah tempat yang baru juga, buat aku juga baru tahu. Ternyata ada pabrik kopi skala kecil. Ini masuk UMKM juga kan, dan kesannya tuh modern gitu. Dan di sini sudah memakai proses fermentasi yang cukup lengkap. Tadi kita juga udah tahu kan ada aerob, anaerob, injek pakai CO2. Dan itu menurutku udah keren banget. Informasi ini tentunya baik kalau jadi poin penting buat aku rekomendasikan pada mahasiswa yang mau kuliah lapangan buat belajar kopi di sini. Jadi ada banyak proses yang bisa langsung kita pelajarin situ gitu ya Mbak ya, di tempatnya gitu. Nah harapannya buat kita yang udah tahu nih kira-kira kedepannya buat kita apa gitu, harapan buat dari kita dari Mbak ke kita gitu. Harapannya terus belajar, semangat. Belajar fermentasi ya Mbak ya. Iya. Jadi kayak banyak yang masih suka kopi pakai gula gitu. Kalau aku nggak pakai gula. Mungkin karena udah tahu nikmatnya, value-nya gitu ya Mbak. Sehingga bisa jadi teman-teman yang datang ke sini udah tahu kalau misalkan kopi tuh lebih enak kalau nggak pakai gula, kedepannya lebih suka. Biar nggak diabetes. Betul sekali. Oke, mungkin itu wawancara sama Mbak Ewi. Terima kasih banyak. Dan Akhirnya telah selesai juga kunjungan kita hari ini, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan inputan baru terkait proses pengolahan kopi dan juga penerapan ilmu mikrobiologi di industri kopi ini. Dan di industri kopi ini lebih mengedepankan fermentasi anaerob yang digunakan agar nantinya kopinya itu mendapatkan rasa yang lebih fruity dan juga yang beraroma kuat begitu. Tidak terasa kegiatan kunjungan kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillahnya sudah mendapatkan inputan dan juga ilmu baru terkait proses pengolahan kopi dan juga ilmu penerapan mikrobiologi pada pengolahan kopi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak industri kopi Java Ijen Raung yang sudah berkenan untuk kita datangi dan juga kita kunjungi pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.